Ya baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Aliansyah dan di sini ada narasumber saya yang bernama Ringo Syamdoval dan kita akan membahas sedikit-sedikit tentang sebuah sastra atau karya sastra. Dan di sini saya ingin bertanya, apa sih yang membuat Mas Ringo membuat sebuah karya sastra, ataukah ada suatu unsurnya atau gimana? Sastra ya, lebih ke ini sih. Kalau ngebuat seni itu karena lu bisa pelepasan sesuatu hal yang bersifat bebas, yang lu gak bakal bisa mempublikasikan atau mengkomunikasikan dengan hal khalayak umum orang biasa kalau di luar konteks seni. Kayak gue misalnya gue ingin membuat sesuatu yang abstrak, kayak gue ingin menyampaikan gagasan gue yang bersifat abstrak, tapi gue gak bakal bisa komunikasi dengan lu kalau dalam percakapan biasa, karena komunikasi bersifat kontekstual. Dan gue kenapa memilih sastra, karena sastra itu unsur seni dan gue merasa kejujuran itu sepenuhnya ada di dalam seni. Tapi apakah semua karya seni itu termasuk sastra atau enggak semua karya seni itu termasuk sastra? Karya seni banyak beragam. Iya, iya. Apakah semuanya termasuk sastra? Termasuk sastra? Enggak termasuk. Enggak termasuk ini. Kalau sastra paling yang gue ini performance arts itu kayak seni menggunakan tubuh. Itu banyak yang bilang juga para seniman bahwa itu tuh puisi jalanan. Karena dia mengapresiasikan atau ini di jalanan dan langsung action dengan tubuh, dengan penuh simbolik. Tapi sebenarnya apa sih arti sastra sendiri menurut Mas Ringo? Menurut pendapat gue ya, secara subjektif ya, kayak sastra itu gairah, tau nggak? Gairah secara kebahasaan. Kayak kita itu kalau belajar semiotik Ferdinand de Saussure itu kayak bahasa itu terlalu diikat oleh konvensi sosial atau konsensus sosial. Tapi kita bisa bermain pola-pola dengan bahasa-bahasa yang ini dan keluar dari konsensus sosial. Kayak contohnya kayak malam. Kalau malam ya, kalau kita ngobrol kayak biasa, karena kita terikat sosial, pasti malam yang menunjukkan ya langit gelap malam itu. Tapi kalau kita secara sastra, kayak malam itu kayak kegundahan hati atau kesunyian hati atau apa itu, kita bisa lebih lepas dan tidak terikat apapun. Dan satu lagi, gue yakin bahwa cara berpikir kita itu menggunakan akal, tapi toolsnya akal itu adalah bahasa. Karena lu gak bakal bisa berpikir di luar bahasa, dan seni itu mengakomodasi bahasa itu menjadi kreatif. Dan itu gue suka, hal yang kreatif. Tapi siapa sih sastrawan yang menginspirasi sehingga akhirnya memilih sastra, padahal kan banyak yang lainnya, kenapa memilih sastra? Yang lain gue juga suka yang lain, kayak lukis, ya gue banyak musisi. Tapi lukis tuh karya seni kan? Seni juga. Tapi termasuk sastra nggak? Itu enggak. Kok ada ini beda. Iya. Kayak banyak gue suka desain atau pahatan gitu. Tapi kalau tadi tokoh sastra, lu nanya yang di Indonesia atau yang luar? Yang ya mungkin yang di Indonesia aja kali ya, biar Indonesia dan luar. Yang Indonesia aja kali ya, boleh yang Indonesia aja. Kalau Indonesia gue lebih kayak mungkin bisa dibilang Budi Dharma. Ya, Budi Dharma itu gue suka karena dia bergayanya hampir kayak gue yakin Budi Dharma juga suka sama Franz Kafka. Dia mengidolakan Franz Kafka, dan gaya Budi Dharma itu seperti kayak ada Franz Kafka tapi ada unsur keindonesiaannya dan unsur kayak emosional yang bersifat unik gitu. Dia benar-benar keluar dari pattern logika. Budi Dharma itu menurut gue seksi banget. Dan ada lagi banyak kayak semacam Ayu Utami juga keren itu buat mengeluarkan suara perempuan. Itu keren banget menurut gue, dan dia menggabungkan unsur kayak yang karya Saman atau apa itu kayak spiritual,
seksual dari perspektif perempuan itu menurut gue unik banget sih. Dan Gunawan Muhammad kalau puisinya itu gila banget. Nah, banyak sih, banyak banget. Banyak ya. Tapi itu salah satu. Tapi kalau semisal ini apakah sastra berperan penting dalam sebuah kemerdekaan Indonesia? Ya, Kan kita sering kan ngobrol kemerdekaan, dan apakah sastra itu berperan penting dalam kemerdekaan Indonesia atau kayak tidak berperan? peran kemerdekaan pasti banyak ya, tapi sastra itu salah satu peran paling vital juga bisa dibilang. Ya, bahkan kayak Tan Malaka aja, gue lupa judul bukunya apa. Dia yang menginginkan kemerdekaan yang kayak Madilog yang apa yang bersifat sangat filosofis, bahkan ada karya dia yang sangat sastrawi supaya bisa diterima kayak umum untuk bangkit dan tersadarkan bahwa kita sedang dijajah, bergerak. Dan satu sih kalau saya pasti karena sastra itu seni itu kan ada yang disebutnya artes liberales. Itu seni pembebasan untuk kaum yang terdidik yang bebas. Dan satu sih artes liberalis itu melawan orang-orang yang merepresi atau menginginkan kemanusiaan itu dipolakan, di kotak-kotakan seperti itu atau dijajah. Maka artes liberalis itu bersifat membebaskan. Dan seni ketika merasuk ke dalam batin, maka ada unsur pengen, wah kayak gini salah, gua harus berontak. Pasti ada seni pemberontakan karena itu udah ada banyak di sejarah. Tapi bicara tentang sastra tuh sebenarnya boleh nggak sih ditelaah lebih lanjut, atau sastra tuh kayak cuman hidangan yang harus dinikmati aja, kayak nggak boleh dicari-cari gitu? Lebih lanjut nih. Telaah lebih lanjut pasti telah lebih. Soalnya saya pernah mendengar salah satu teoretikus mengatakan bahwa sastra tuh tidak boleh ditelaah lebih lanjut, dan sastra tuh hanya kayak ya cuman buat untuk dinikmati aja. Siapa yang ngomong gitu? Nggak tahu. Saya membaca buku dan di situ namanya tidak disebutkan, dan disebutkan hanya teoretikus. Nah juga masalahnya kalau sastra nggak ditelaah lebih lanjut, nggak bakal ada penghargaan paling bergengsi ya, Nobel. Dan ada itu Nobel sastra itu ada. Nobel Prize itu pasti ada, dan orang yang dapat Nobel udah pasti intelektual banget. Itu ditelaah lebih lanjut. Dan bahkan sekarang juga kan banyak penulis sastra dan filsafat itu udah mulai bergabung di dalam, contohnya eksistensialis. Kayak Iwan Simatupang itu contohnya. Tapi selain mengambil peran dalam sebuah kemerdekaan, apakah sastra mengambil peran juga dari segi keagamaan, kayak mengambil peran dari segi agama Islam atau Hindu? Agama ya? Ya agama. Pasti. Dari kayak Mahabharata dan mungkin banyak juga kayak Cak Nun juga atau Ismail. Mungkin lebih cocoknya bukan agama ya, tapi lebih ke ranah spiritual. Ranah spiritual. Karena kita terkadang lupa itu kayak spiritual itu adalah pendalaman pemaknaan kita, bukan dibiaskan oleh agama. Walaupun terkadang orang ingin membantu ingin mendapatkan sesuatu untuk pengenalan makna melalui agama, tapi spiritual itu bisa dalam aspek apa aja. Ada yang menyepi, ada yang ini. Jadi kalau soal spiritual tentang kehidupan, yes pasti bisa. Karena banyak filosofis di dalam itu kalau kita bedah. Ya berarti dari apa yang saya ambil sebenarnya sastra tuh ruang lingkupnya sangat amat besar ya berarti. Sangat besar, tapi mungkin kalau ini bukan ruang lingkup sastra itu sangat besar, tapi dibatasi. Jadi dibatasi sama politik. Oh ya. Pemerintah, tapi sangat besar. Tapi sebenarnya sastra tuh apa sih yang membuat orang kayak ingin masuk sastra tuh, karena ada apa sih sebenarnya? Kayak di sastra tuh kayak sebagai orang awam kan kayak apaan sih sastra nih gitu. Orang ingin masuk sastra ya. Iya. Itu aneh juga sih. Maksudnya pertanyaan itu karena kalau di negara-negara yang udah maju biasanya profesor, dokter itu atau apa itu mensubsidikan sastra, karena sastra itu sebagai bentuk pengolahan batin juga.
batin kita itu seperti diolah masuk itu karena mungkin kalau kenapa mungkin kalau kita kan minat baca Quran, Iya. tapi kenapa tiba-tiba ada orang yang suka sastra karena dia mungkin merasakan ketika membaca buku itu dan dia tersentuh batinnya, kayak kayak lu denger musik, lu otomatis kayak gimana ya feel-nya itu dapat. Mungkin kalau misal baca novel kayak ini kali ya, kayak apa, berhalusinasi menjadi pemeran di novel tersebut atau gimana? Bisa Kayak gitu ya. kita bisa mengekspresikan berdasarkan imajinatif, karena imajinatif itu kayaknya banyak dinafikan di era zaman sekarang ya, sehingga orang banyak yang menjauhi karya seni, padahal satu sisi manusia itu nggak bakal bisa lepas dari seni. Kayak interpretasi, mungkin seni itu kan disebut sekunder, terutama sastra, dan kalau yang primer kayak kerja, makan atau apa, pakai misalnya begini contohnya, kayak gue pakai baju itu buat primernya itu buat menutupi tubuh, yes, tapi gue nggak bakal berhenti cuman di pakai baju doang. Mungkin gue pengen warna yang apa sesuaikan dengan tempat ini, atau hasrat pakainya gue coba pakai ini, itu sekunder mungkin ya. Dan seni juga begitu, dan termasuk sastra ya. Kita bisa memahami kehidupan yang bukan hanya primer sebatas kita jalan aja, tapi kita bisa melihat aspek keindahan, kesuraman, bahkan penghayatan kita lebih dalam, itu sekundernya. Berarti sastra tuh imajinasi ya. Imajinasi. Yes, imajinasi, penghayatan, dan kita bisa melampaui. Orang-orang yang hebat itu adalah orang-orang yang melampaui dunia saat ini atau saat itu ya, saat itu dia hidup. Oh ya. Dan itu bantuannya. Oke, sekian. Mungkin sekian aja yang dapat saya tanyakan ya kepada Mas Ringo. Makasih karena sudah memberikan ilmunya yang sangat amat banyak terhadap saya dan terhadap orang-orang di luar sana mungkin ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.